Liatin aja Ustaz. Liatin aja, jangan diliatin ya, punya malu nanti. Aja Ustaz. Baik, hari ini kita akan ngapain sih hari ini? Belajar untuk apa? Belajar semua. Nah, memang butuh disiapkan belajarnya itu. Gak bisa kita tiba-tiba langsung belajar. Dan kita harus mempersiapkan sebelum kita belajar. Kalau kita nggak menyiapkan diri, maka nanti tidak maksimal belajarnya ya. Bentar. Kelasnya rame banget ternyata. Jadi kalau misalnya terlalu ramai, maka Ustadznya nanti akan matikan mikrofon kalian ya. Nanti akan mengganggu yang lain. Mengganggu suara Ustadznya juga. Suara Ustadznya nanti nggak kedengeran. Nah, maka nanti Ustadz akan matikan. Karena ini kelasnya rame banget ya. Nggak seperti kelas biasanya. Mungkin kelas biasanya itu cuma ada 30 ya. Nah, tapi sekarang kelasnya bisa sampai 100 berapa? 170 ya ada kali ya. Iya. Untuk sekarang 121. 121. Baik. Tahun kemarin belajar matematikanya sama siapa? Ada yang sama Ustaz ya, ada yang sama Ustazah Syifa. Ustazah Syifa. Ustazah Ustazah Syifa. Kemungkinan sebagian siswa di sini nanti Ustadz yang akan mengajarnya lagi. Ustadz akan mengajar kembali ya di tahun ini untuk kelasnya. Nah, mungkin nanti juga ada yang diajar oleh Ustadz Rizal ya, kemudian Ustadz Imron, kemudian ada Ustazah Syifa ya. Nah, tapi sebagian di sini di kelas ini Ustadz yang mengajar ya. Nah, terutama kelas 6-nya. Terutama kelas 6B, nah, Ustadz yang akan mengajar insyaallah. Kemudian untuk kelas-kelas yang lain, nah, Ustadznya belum tahu ya. Baik, hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum memulai materi hari ini anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Allahumma amin. Hari ini kita akan belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum memulai, saya akan mengingatkan kembali adab-adabnya dalam menuntut ilmu sholihat. Yang pertama, tentu kita harus mengikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Ini penting banget ya. Penting banget. Kenapa Ustaz kok penting banget? Karena tergantung niatnya sholihat. Berbeda dengan ketika kita belajar. Ustaz, Ya, ini ditulis atau tidak? Ditulis dong kalau menuntut ilmu. Baik. Berbeda dengan belajar ilmu diniyah, ilmu agama. Ilmu agama, ya. Langsung otomatis bernilai pahala. Tetapi untuk ilmu dunia,
Itu tergantung niatnya ya, tergantung niatnya. Nah, maka di sini kita harus meniatkan. Kita ini menuntut ilmu khususnya matematika ya sekarang ya. Itu karena apa? Supaya bermanfaat ilmunya untuk diri kita sendiri, untuk masyarakat secara luas ya, untuk agama kita. Manfaatnya apa aja Ustaz? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Kita lihat. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kalian punya wajah kayak Jadi manfaatnya itu banyak banget ketika kita belajar matematika. Dan yang paling penting kita niatkan menuntut ilmu matematika itu untuk beribadah. Untuk beribadah. Kemudian selama pelajaran berlangsung harap bersungguh-sungguh ya, bersemangat. Duduk yang baik, dengarkan yang baik. Kalau ada yang tidak difahami silakan tanyakan kepada ustadznya. Kemudian gunakan pakaian yang baik ya. Gunakan pakaian yang baik. Walaupun ini kelas online, tetap gunakan pakaian yang baik. Walaupun misalnya kalian mematikan kamera, tetap gunakan pakaian yang baik. Walaupun kalian mematikan kamera, tetap duduk yang baik. Kalian tahu apa yang dalam kepalaku? Ini minuman haram. Nggak ada yang tidur-tiduran belajarnya. Nggak ada yang leye-leye ya. Duduk yang baik. Aisyah Medina Arif. Aisyah? Mana Aisyah? Aisyah? Aisyah Medina Arif? Itu kayaknya sambil ngunyah deh, Ustaz. Oh, sambil ngunyah, lagi makan. Makannya diselesaikan dulu ya, sebelum kelasnya dimulai. Sebelum kelasnya dimulai itu, makannya diselesaikan dulu, baru masuk ke kelasnya. Ada puasa, Ustaz. Baik, apalagi yang puasa ya, insyaallah. Puasa apa? Ada juga Ustaz. Puasa Asyura Ustaz. Ana juga Ustaz. Ana belum terbiasa Ustaz. Ya Allah. Kalau kita puasa Asyura, pahalanya apa? Dihapuskan dosa-dosa yang tahun lalu. Dihapuskan dosa-dosa yang tahun lalu ya. Dihapuskan dosa-dosa pada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dihapuskan. Nah, jadi Ana belum keburu Ustaz karena di sini apa namanya? kenapa? Ana belum keburu sahurnya karena sahurnya itu harus sebelum jam 3:30. Nah, subuhnya di sini jam 3:30. Masya Allah. Latisha ini nggak sahur tadi, jadinya nggak puasa gitu. Iya. Ini juga ini masih jam 6. Nggak apa-apa. Latisha bisa puasa besok ya. Karena pemerintah mengeluarkan pemberitahuan itu ya. Puasa Asyuranya besok. Kalau nggak salah menurut pemerintah ya. Karena anak ini baru jam 6. Jadi kita dipersiapkan lagi ya. Baik, kemudian siapkan buku tulis dan juga alat tulisnya. Untuk mencatat, untuk menulis ya. Untuk menghitung. Nah, apalagi kita belajar matematika, butuh hitung-hitungan. Nah, Ustadz minta ketika kalian mengerjakan matematika, itu dihitung ya, bukan tebak-tebakan. Bukan tebak-tebakan, tetapi dihitung. Kalian kenal ini enggak? Apa ini? Aisyah, mikrofonnya nyala itu. Baik. Mengapa kita harus belajar matematika? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar matematika?
Supaya kita bisa menghitung kita saat kita berjalan atau apa. Dengan matematika itu digunakan sehari-hari, Ustaz. Karena matematika digunakan untuk menghitung. Nah, tadi sudah Ustaz jelaskan di awal ya. Tadi Ustaz sudah jelaskan di awal. Kalau ilmu dunia termasuk matematika itu akan terhitung pahala apabila kita niatkan untuk apa? Untuk beribadah. Nah, kalau kita niatkan untuk cuma bisa berhitung, ya kita cuma bisa berhitung aja, nggak dapat pahala. Nah, tetapi ketika kita meniatkannya untuk beribadah, contoh misalnya, nah, dengan belajar matematika, Aku menjadi dokter. dengan belajar matematika kita bisa Sistemnya, Kak. Saya nggak bisa di. mikrofonnya nyala, Aisyah. Ustaz matikan ya. Iya. Baik. Contoh misalnya dengan kita belajar matematika. Nah, kita bisa tuh beli apa misalnya? Beli permen. Beli permen itu dengan benar. Dengan benar gimana, Ustaz? Nah, contoh misalnya ketika kita beli permen misalnya itu 1.000 dapat 3 misalnya. 1.000 dapat 3 permen. Nah, tetapi kita bayar 1.000 cuma ngambil 2 permennya. Nah, itu tidak baik gitu. Jual beli yang seperti itu tidak baik. Nah, karena kita nggak tahu tuh hitung-hitungannya bagaimana. Nah, bisa nanti akad jual belinya. Kemudian Ustaz kasih contoh lagi yang lain. Dengan belajar matematika kita bisa membuat bangunan-bangunan yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, misalnya kita membuat bangunan masjid yang tahan gempa. Nah, itu menggunakan perhitungan matematika supaya bangunannya tahan gempa. Atau rumah yang anti banjir misalnya. Nah, sama. Perhitungannya juga menggunakan hitung-hitungan matematika. Kemudian ada yang mau kasih contoh yang lain buat Ustaz? Biar kita kalau supaya tidak supaya misalnya menghitung orang jualan kembalian tidak salah. Buat hitung kembalian. Biar bisa bantu ibu Buat hitung kembalian kalau kembaliannya lebih. Kalau misalnya kembaliannya lebih, kalian diem-diem aja, bawa pulang yang lebihannya atau balikin ke orangnya. Enggak buat balikin. Seharusnya kalian dapat kembalian 5.000, tapi orangnya ngasih kembalian 7.000. Yang 2.000-nya kalian balikin enggak? Kalian bola. Balikin Ustaz. Balikin Ustaz. Kalau Mas Bu. Ada contoh yang lain? Biar bisa dapat bayar Halo Mas Bu. Agar kita bisa bantu ibu belanja. Buat jadi makmum masbuk ya. Nah, kita ngitung kurangnya sholatnya ya, rakaat yang kurang itu. Kemudian apa lagi? Membantu Biar tidak ada lagi nggak yang lain? biar ada waktu salah. Biar tahu waktu salah. Biar tahu waktu sholat. Mengukur perkembangan dengan benar. Supaya bisa menghitung. Kau tahu jarak. Di sini ada yang suka B enggak? Di sini juga ada. Aku
kue. Iya, ada nggak yang suka bikin kue di sini? Saya Ustaz. Baik, ketika kita bikin kue nggak pakai hitungan loh. Bisa mengetahui jam berapa? Ketika kita Assalamualaikum, bikin kue, Ustaz. ketika kita bikin Agar kue, kita bisa juga pakai mengetahui hitungan. jarak safa. Contoh, misalnya kita mau bikin kue nih, kita bikin kue yang kecil. Kemudian dengan bikin kue yang besar. Nah, bikin kue yang kecil dengan bikin kue yang besar, nah itu berbeda. Kita harus mengetahui hitung-hitungannya. Kalau nggak sama perhitungannya bikin kuenya, maka yang nanti apa? Nanti kuenya jadi bantet, keras, atau jadi lembek misalnya, bisa juga. Nah, juga digunakan ketika kita memasak ya. Tepungnya harusnya berapa, gulanya harusnya berapa, berapa. Nggak bisa sembarangan kita bikin kue. Membuat pola jadi Sembarangan nanti rasanya nggak enak. Nanti rasanya nggak enak. Mubazir. Kalau masukin garamnya 1 kilo misalnya. Nanti hambar. Kalau masukin garamnya 1 kilo gimana nanti? Oh, kasihan dong. Ustaz, Banyak nih yang suka bantu uminya bikin kue. Ustaz. Tidak, Ustaz. Bikin kue. Saya suka banget. Suka bikin kue. Ustaz juga suka bikin kue. Ustaz juga suka bikin kue ya. Ustaz bikin apa? Suka Ustaz, maaf, aku terlambat, Ustaz. Iya. Pak Ustaz Master Chef ya. Kemudian ketika kita bikin kue nih, ketika kita bikin kue, kuenya misalnya bisa kita bagikan kepada 10 orang. Nah, bisa kita bagikan kepada 10 orang kuenya. Maka kita harus hitung-hitungan ya. Kita juga harus hitung-hitungan. Kita mau membagikan kuenya ini kepada siapa aja. Nah, kita bisa membagikannya kepada keluarga kita terlebih dahulu ya. Dan kemudian tetangga-tetangga terdekat. Dan jangan kita bagikan ke tetangga yang jauh misalnya. Sementara tetangga-tetangga yang kita yang dekat ini sebelah-sebelahan nggak dikasih. Apa kata dunia nanti ya? Apa kata dunia ya? Nah, berbagi dengan tetangga-tetangga. Bagus ya, berbagi hadiah dengan tetangga itu. Kemudian, ada lagi nggak contoh yang lain manfaat matematika? Harusnya kasih semua jadi satu. Bikin pola jahitan. Bikin pola jahitan. Bikin rajutan. Bikin rajutan ya. Nah, itu juga menggunakan matematika. Matematikanya di mana? Ya kita harus tahu kalau misalnya kita mau bikin rajutan, ya kita butuh berapa banyak benangnya misalnya. Nah, kalau benangnya kurang ya nggak jadi, itu nanti setengah jadi. Nah, atau mau bikin pakaian, benangnya kurang. Nanti compang-camping pakaiannya ya. Nah, itu juga menggunakan perhitungan ya. Menggunakan perhitungan. Aku mah nggak bisa menjahit, Ustaz. Anissa bisa sempat menjahit. Ustaz. Khadijah bisa Ustaz baru belajar. Khadijah bisa tapi baru belajar Khadijah. Kalau Ana nggak bisa menjahit, cuma Ana bisa masak, Ustaz. Ustaz. Mariam masak, Ustaz. Pengen bisa masak, tapi belum dibolehin. Ustaz. Udah bisa aja.
Ustaz, tapi nggak tahu apa judulnya, Ustaz. bikin kue Coba judulnya apa sekarang hari ini? Hari ini judulnya apa sih? penerapan Baik. Nah, sudah tahu ya judulnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. Baik. ya ini Matematika itu penting sekali. Karena apa? Karena dia akan memberikan manfaat. Manfaat bagi kita, manfaat untuk agama kita ya. Manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat pada manusia. Yang paling banyak memberi manfaat pada manusia. Dengan belajar matematika, kita bisa membuat bangunan misalnya, buat rumah, Buat gedung. buat jalan tol, Buat harta. jalanan tol, Buat itu dibikin menggunakan perhitungan matematika. Bikin hotel. Kalau nggak diperhitungkan baik, nanti jalanannya itu bolong-bolong loh. bikin masjid, Ustaz. Perlu menggunakan perhitungan berapa banyak hasilnya, Boleh ya ke dalam misalnya kualitas semennya yang harus bagaimana. Bikin taman, Bikin Ustaz. taman juga ya. Nah sama. Menggunakan perhitungan. Nah, bikin ketika kita bikin taman, kita lihat luasnya berapa banyak, kita butuh berapa banyak bibit untuk membuat tamannya. Kemudian kita harus penggunaannya berapa banyak air. bikin wisata. Nggak boleh kelebihan air, nggak boleh kekurangan air. Kalau kelebihan air mati, nanti kekurangan air juga mati, kekeringan gitu ya. Nah maka juga harus sesuai perhitungannya, menyiramnya, ngasih pupuknya, itu juga harus diperhitungkan. Kemudian, nah ini tadi ya, bikin kebun ya. Nah ini juga menggunakan perhitungan, pakai matematika, nggak bisa sembarangan. Ustadz, petani di rumahnya nggak pakai kolamnya, Ustaz. nggak mungkin ya, nggak mungkin petani itu nggak pakai hitung-hitungan. Nah walaupun misalnya katakan dia nggak pakai hitung-hitungan, tapi dia punya pengalaman itu yang menjadi perhitungan dia. Itu Pak petaninya, Ustaz. Iya petani nih, tuh petani ya. Petani apa itu? Kebun. Selada. Kebun. Banyak banget. Ustaz, petani kebun. Ustaz. Petani kebun. Petani kebun. Kebun apa itu? Kebun selada. Dia nyiramnya juga Kebun pakai cabai, Ustaz. nggak boleh sembarangan nyiramnya. Pupuknya juga nggak boleh sembarangan, nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh kekurangan juga. Semuanya juga. Nanti mati ya, Ustaz. Iya mati nanti. Oh, kalau ternak domba juga pakai hitung-hitungan. Kapan makan nasi? Lihat dombanya. Rumahnya lantang. Kalau sedikit makannya nanti kurus, nggak gede-gede. Kuat nggak jalan.
Baik. Bukannya haram. Ustadz itu serigala atau anjing? Ustadz? Anjing. Itu. Anjing itu. Oh iya serigala. Anjing. Itu anjing. Anjing. Ya, yang hitam. Bala, anjing dengan bala, Ustaz. Ustadz, di-mute aja Ustadz. Tadi ada yang bilang embe-embe, emang ada embe di sini? Di sini nggak ada embe kan? Kenapa bilang embe-embe? Emang kenapa mereka pakai anjing? Gak apa-apa. Ini mau mati galinya Ustadz. Baik, ketika kita berternak kambing, domba, nah itu juga pakai perhitungan loh ya. Jangan ngasih makanan banyak banget atau sedikit banget. Nah semuanya harus pas. Kemudian jam berapa ngasihnya. Nah itu juga diperhitungkan. Kalau misalnya jamnya ngasih makan itu nggak teratur, nah, menyebabkan dombanya sakit, kambingnya sakit. Nah, harus teratur ya, harus teratur ngasih makannya jam berapa misalnya. Nah, misalnya jam 6 sudah ngasih pakan kambing, pakan domba. Berarti besok-besok harus jam 6. Semuanya harus teratur. Ngasih makannya juga secukupnya. Nah, kita makan sebagai manusia ya. Sebagai manusia kita juga makan secukupnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ustadz, Jangan sampai kita kekenyangan. Nah, jangan sampai kita kekenyangan ketika kita makan. Berhenti. Aku kalau makan suka sampai kekenyangan. Nggak boleh ya. Karena Jangan sampai makan roti kekenyangan. sampai kekenyangan Ustadz. Ana Makannya itu biasanya secukupnya, ambil secukupnya. Ambil sampai kepung, Ustaz. Ana secukupnya, Ustaz. Pernah makan terus pengen lagi. Ustadz. Aku mau tanya. Ana makan sampai Ustadz, Ana mau bertanya. Bertanya apa, Naima? Emang kenapa kalau kita makannya banyak-banyak? Nggak boleh, Solihah. Nah, nggak boleh. Orang pertama, nah kita nggak boleh dalam agama kita. Kita dilarang sampai kekenyangan. Nggak boleh makan sampai kekenyangan. Kemudian kedua, nggak bagus untuk kesehatan kita. Kalau kita kekenyangan nanti apa? Jadi gendut, begah. nah, kemudian banyak penyakit lainnya. Kembung. Kita kena penyakit Kembung, jantung. Ustaz Bung. Terlalu capek ya Ustadz. Penyakit lainnya, Naima. Kembung, Ustaz. Jadi makannya Mau bertanya. Kalau misalnya Mau bertanya. ada apa? Ustadz di akhir. Sebentar. Siapa tadi? Afnan ya yang mau bertanya. Kenapa Afnan? Nanti ada tebak-tebakan nggak Ustadz perkalian di akhir semoga kembali. Jangan Ustadz. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Jangan Ustadz. Perkalian cuma pembagian mudah. Insya Allah nanti ada ya. Baik, kemudian untuk perdagangan juga penting ya. Untuk perdagangan juga penting belajar matematika. Tadi kita menjumpai banyak hitung-hitungan pada muamalah. Ini pada pasar, Pak. berdagang. Pasar. Kenapa bisa seperti itu? Kita menggunakan angka di situ. Kalau beli sekian, bayarnya sekian. Kalau bayar sekian, dapat kembalian atau tidak misalnya. Apalagi pas belanja bulanan kalau 100 berapa kan uangnya biasanya cuma 100 kalau 130 harus berapa uangnya. Kalau misalnya nggak bisa hitung-hitungan,
bisa diusir kita dari pasar ya. Iya. Kalau kita nggak bisa hitung-hitungan, diusir nanti dari pasar. Kita bisa ditipu. Kita bisa ditipu. Yang boleh masuk pasar itu yang mengerti fikih muamalah, yang bisa berhitung ya. Kita Kalau bisa nggak bisa berhitung, diusir nanti dari pasar, nggak boleh nanti ya. Kita bisa Baik, tapi ditipu sekarang sama kita orang. aja teknologi. Aku jadi aku banyak. Jadi walaupun kita misalnya nggak bisa berhitung, kita bisa menggunakan kalkulator untuk membantu kita dalam berhitung, memudahkan kita ya. Insya Allah. Ya, Kalkulator juga kita buat menggunakan ilmu matematika. Membuat kalkulator Ini pakai matematika itu ya, juga Ustaz. menggunakan ilmu matematika. Sang membuatnya itu menggunakan ilmu matematika. Ustaz. Kenapa? Membuat elektronik pakai matematika ya, Ustaz. Iya. Termasuk Kemarin pernah bikin roti. laptop yang kalian gunakan ya, HP yang kalian gunakan menggunakan ilmu matematika dalam membuatnya. Ya. Ada yang tertarik menjadi ini, menjadi insinyur ya. Kakak Afnan yang jadi itu, Ustaz, membuat sesuatu, dia menghafal matematika dengan banyak. Belajar ya, ini kita mau menjadi insinyur, kita harus belajar matematika. Kemarin pengen menjadi pedagang. Belajar menjadi pedagang juga menggunakan ilmu matematika. Jangan sampai kita dagangnya itu rugi. Ustaz. Kita dagang itu harus untung, harus hitung-hitungan. Kenapa? Menjadi chef. Kenapa? Bisa jadi ibu rumah tangga, Ustaz. Bisa ngajarin anaknya, Ustaz. Bisa ngajarin anaknya juga. Masya Allah. Ustazah kalau Sudah ada yang bercita-cita menjadi ibu ya. Bisa ngajarin kemarin pernah anak. bikin roti sama Umi, terus airnya kebanyakan jadinya lengket. Obat, Ustaz, dokter. Bikin roti juga sama ya. Bikin roti itu menggunakan Ustaz, ilmu matematika. Kebanyakan air lengket tuh tadi katanya. Menjadi dokter juga sama. Jangan sampai salah diagnosa, jangan sampai salah obat. Kalau salah obat atau bahaya dah. Pasiennya jadi tambah sakit, Ustaz. namanya malpraktek gitu ya. Nah, kalau salah obat Bahaya. atau kebanyakan dosis obatnya itu berbahaya. Kalau salah obat bertanya. Wah, kalau salah obat bisa mati sekarang dong. Ustaz mau bertanya yang ada bisa makin parah. Saya pakai ilmuwan matematikanya, Ustaz. Ada yang mau jadi ilmuwan matematika? Ustaz Ana mau bertanya, Ustaz. Ana mau jadi guru. Guru apa? Mau tanya, Ustaz. Buat jadi guru juga harus matematika, Ustaz. Ana mau jadi pedagang, Ustaz. Ana mau jadi dokter anak. Saya belum tahu, Pak Ustaz. Kita saya mau jadi Pedagang, mau jadi pedagang. Jadi Dokter anak, dokter anak. yang jadi pedagang, yang pengen jadi pedagang juga banyak banget di sini ya. Ustaz Ana mau bertanya. Dulu ada muslimah yang kaya raya banget ya. Tahu nggak siapa? Khadijah. Itu kayanya dari mana? Dari berdagang, dari berniaga, dari berdagang. Nah, saking kayanya itu kalau misalnya konglomerat Quraisy itu digabung kekayaannya, nah masih kaya, masih jauh lebih kaya Bunda Khadijah. Ustaz Ana mau bertanya. Nah, itu seorang muslimah ya, seorang muslimah. Wah, sama seperti kalian muslimah ini juga harus jadi orang yang pintar, cerdas. Ustaz. Kalau mau berdagang juga harus perlu perhitungan.
sekarang sedang menjadi Nggak bisa pedagang, sembarangan Ustaz. berdagang. Berdagang harus banyak berhitung. Kalau kita nggak pandai Ustaz, berhitung, aku nanti sekarang rugi. lagi menjadi Beda pedagang. ya. Jualan sama teman-teman. Ustaz, Ana mau bertanya. Zahira mau jadi chef, Ustaz. Bentar. Coba Ustaz mau tanya. Ustaznya yang mau tanya. Sebentar ya. Sebentar. Ustaznya mau tanya. Yang pengen jadi pedagang, coba raise hand. Masya Allah, banyak banget ya yang mau jadi pedagang ya. Ada berapa Ustaz. banyak ini? Bertambah terus menerus. Hampir 40 ini ya. Sudah 40. Ustaz, 40 lebih yang dari sekarang Latifah udah mulai berdagang, Ustaz. Yumna juga udah jualan. Hadisha mau jadi pedagang, Ustaz. Dari sekarang. Nah, Ustaz punya Sofia udah pernah jualan. kelas 9 kan? Ana mau jadi MUA, Ustaz. Ustaz saya kira Hadisha mau jadi koki. Zahira mau jadi chef, Ustaz. Ana mau jadi perempuan berdagang. Dagangnya apa? Dagangnya kue-kuean. Nah, dagang sekarang jadi koki, Ustaz. dagang kuenya di bulan Ramadan. Dagang kue di bulan jual Ramadan. dimsum laku, Ustaz. Ketika bulan Dzulhijjah, nah kita ada Idul Adha itu ya. Kita potong kambing. Jual dimsum, Ustaz. Hadisha jualan di bulan Ramadan itu dia manfaatkan untuk membeli kambing, untuk menyembeli domba di bulan Dzulhijjah. Nah, di Lebaran kambing. Ustaz, Kafa sekarang jadi pedagang, Ustaz. Kafa menjual dimsum pas Ramadan, Ustaz. Banyak yang laku. Masya Allah. Sama Davina juga, Ustaz. Davina sedang berjualan Juga kemarin jualan. Suaranya terlalu. Assalamualaikum. Juga sekarang jiwa berdagangnya. teman-teman. Kalau kalian ingin menjadi pedagang yang handal, maka kalian harus belajar matematika ya. Nah, Kalau Ana mau kita butuh ilmu matematika supaya kita dagangnya itu untung, nggak rugi. Baik. jualan, Ustaz. Jualan es, jualan jus jambu, jualan banyak, Ustaz. Dengarkan Ustaznya dulu ya. Apa kata Imam Ghazali di sini? Nah, perhatikan di sini. Ilmu non syar'i atau ilmu dunia itu ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang dihukumi mubah, ada yang mengandung maslahat. Yang mengandung maslahat inilah yang nanti yang akan mendapatkan pahala. Kemudian ada yang dihukumi fardu kifayah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita belajar matematika. Belajar matematika itu termasuk fardu kifayah. Kenapa? Nah, karena banyak hukum-hukum syar'i yang memanfaatkan ilmu matematika, yang membutuhkan ilmu matematika. Kalau kita mau berbisnis, misalnya bermuamalah tadi ya, harus tahu ilmu matematika. Kalau nggak tahu ilmu matematika, diusir nanti dari pasar ya. Nah, ada polisi pasar itu datang. Terus kita dites, kita nggak bisa hitung-hitungan. Diusir nanti dari pasar. Kemudian ketika membahas wasiat, menghitung waris, nah itu juga membutuhkan ilmu matematika. Membutuhkan ilmu matematika. Dan jangan sampai ada hak-hak yang tidak mendapatkan atau tidak mendapatkan haknya ya, Afan. ada orang yang tidak mendapatkan haknya. Nah, ketika dihitung warisnya misalnya. Karena apa? Karena nggak bisa hitung-hitungan matematika. Makanya perlu kita belajar matematika supaya menghitung warisnya itu dengan benar. Nah, padahal harusnya dapat waris 100 juta misalnya. Nah, tapi dikasihnya 75 juta. 25 jutanya kemana? Nah, bisa jadi karena nggak bisa hitung-hitungan matematika tuh. Kemudian banyak banget yang lainnya juga menggunakan ilmu matematika. Di sini ilmu matematika bisa kita kelompokkan sebagai
Fardu kifayah. Afwan, tadi saya keluar. Kenapa keluar sinyalnya? Ustadz. Kenapa? Ustadz nanti cita-citanya menjadi apa Ustadz? Waduh, Ustaznya cita-citanya jadi apa ya? Aku nanti udah jadi dokter Ustadz. Udah jadi guru. Udah jadi guru. Kan udah jadi guru. Afwan lambat. Ustadz udah jadi Menurut kalian cita-citanya apa sih? Lambat. guru sih Ustadz. Menurut Anissa harus jadi guru. Menurut Hadisha Ustaz jadi guru. Sekarang Ustaz jadi guru nih. Benar. Nah, Ustaz cita-citanya pengen jadi pendidik ya. Nah, Ustaznya punya cita-cita. pengen masuk surga Ustadz. Ustadz suka warna apa? Kalau masuk surga itu semuanya ya, pengen masuk surga ya. Semuanya pengen masuk. Baik. Ustadz hobinya apa? Kalau Ana pengen jadi dokter Ustadz. Kenapa pada jadi Doakan cita-cita kalian. Kalau anak cita-citanya pedagang Ustaz. Mau jadi Baik, ketika kita belajar kedokteran, solihat, itu pastikan kita, nah tadi yang Ustaz jelaskan apa? Ketika kita mempelajari ilmu non-syar'i atau ilmu dunia, ilmu kesehatan, itu kita niatkan. Berbeda ketika kita belajar ilmu syar'i. Ketika kita belajar ilmu syar'i, udah otomatis langsung mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita belajar ilmu kesehatan, ya, nggak bisa itu langsung dapat pahala. Tergantung apa? Tergantung niatnya. Nah, misalnya ketika kita belajar ilmu kesehatan, kita niatkan untuk menolong orang, maka kita mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita belajar ilmu kedokteran untuk mendapatkan uang, ya kita hanya dapat uang, nggak dapat pahala. Ustadz Alia punya banyak itu Ustadz. Ustadz, kitanya banyak banget. Baik. Jadi pastikan kalian niatnya itu ketika belajar ilmu dunia, ilmu syar'i itu diniatkan untuk beribadah, diniatkan untuk beribadah. Jam 11. Tanya jam 11 bukannya. Sampai jam 11, benar. Baik, kemudian ada yang tahu aritmatika sosial enggak? Enggak. Enggak, tahu aja cuma tahunya aritmatika doang. Aritmatika sosial itu adalah salah satu yang biasanya kita gunakan untuk jual beli. Di sana jam 1, di sana jam 11, di sini udah jam 12, udah mau sholat. Ada jam Baik, 11 perhatikan di sini, perhatikan di sini. Contoh, ibu membeli 5 kg beras dan 3 kg minyak goreng. Harga 1 kg beras adalah 5.800. Sedangkan harga 1 kg minyak goreng adalah 12.000. Berapa harga yang harus dibayarkan oleh ibu? Coba dihitung. Berapa kira-kira? 17.000. 17.000 Ustaz. Kan Ustaz sampaikan tadi di awal, jangan dihitung, gunakan buku tulis dan juga alat tulisnya untuk berhitung. Harus bayar berapa itu ibunya? 17.800. 17.800. Tidak mungkin 17.000 dong. 20.
Baik, terus gimana caranya Ustaz? Cara ngitungnya gimana Ustaz? Nah, maka perhatikan di sini. Harga berasnya 5.800. Sementara kita mau beli 5 kilogram. Maka 5.800 kita kalikan dengan 5 dengan banyaknya 80.000. Kemudian 12.000 itu adalah harga untuk kita mau beli 3 kilo. Tinggal dikali harganya. 12.000 kali 3 sama dengan 36. Nah, sehingga tinggal kita jumlahkan aja tuh 29.000 tambah 36.000. 65.000. Jauh banget. Contoh lagi. Kemudian ingin membuat bolu pisang atau loyang. Satu loyang bolu pisang itu 220 gram tepung. Berapa banyak tepung yang dibutuhkan untuk buat 2 loyang bolu pisang? 400 kilogram. Kalau yang benar ya, Jadi tepungnya harus ini ya, jangan kebanyakan, jangan kekurangan, nggak enak. Kemudian cara apa nanti di harga 25.000, maka berapa harga satuannya? 2.500 lagi ya, 25.000 kita bagi itu 2.500 ya, dia satunya adalah 2.500. Baik, kita lagi. Jika Suaranya nggak dengaran karena suara yang lainnya. Jadi Mariam bisa Ustadz, suara Ustadz gak bisa didengar soalnya yang lain bicara. baik, belum Suaranya nggak bisa didengar. ya. Silakan masuk ke kuisnya. Kurang Ustadz. Ustadz, suaranya nggak bisa didengar. Udah di-mute dulu, di-mute. Ustadz, nanti soalnya jangan susah. Udah mulai ya kuisnya ya. Bila Ustadz, ini apa? Ustadz, Ana belum masuk. Zana belum masuk. Cara masuknya mana? tinggal diklik aja. Nah, Ustadz kirim tuh di kolom chat.
Yang belum masuk pencet Ustaz, Ana sudah masuk kan? Ustaz Aisyah udah main game. Ustaz Yumna belum masuk. Ustaz ini yang gak ada layar. Beda layar ya, gimana beda layar? Tadi yang nomor 2 dan tidak jawab. Terus Ustaz. Silahkan masuk ke kuisisnya ya, Solihat. Ustaz. Ustaz Nara nggak bisa ngejawabnya nih. Ustaz. Jawabnya tinggal diklik, kemudian tuliskan jawabannya. Ustaz Afwan tadi Adik keluar gara-gara katanya habis bisa. Bisa pakai mulu. Oke deh, Ustadz kirimkan ya di kolom chat ya. Ustaz, anak belum masuk. Kalau belum masuk, Aku belum masuk, loading terus. Ustaz, Kanum lagi main. iya, segera diselesaikan kalau lagi main. Tunggu saya mau bersih. Ustaz, coba nggak tahu cara mainnya. Ayo. Yang belum tahu caranya nanti Ustadz depan ya. Nah, di kelas online saja. Pak Ustadz, aku ini udah masuk tapi cuma muncul layar ungu doang. Ini gimana? Silakan kali ya. Coba di refresh. Iya, Ustaz. Ini banyak banget ini. Refresh gimana? Sudah ada 123 ya. Refresh gimana Pak Ustadz? Di refresh itu ditarik ke atas. Bisa ditarik ya, tarik ke bawah ya. Tarik ke bawah nanti itu nge-refresh gitu ya. Atau kalau misalnya pakai komputer atau laptop, itu di pojok kiri atas itu ada yang gambaran panah berbentuk lingkaran. Nah, itu diklik aja. Ustaz, ini pakai tidak bisa dipencet. Ustaz, jawabnya. Kenapa Solihat? Ustaz, cara pakainya bagaimana? Sipa nggak tahu. Baik. Bagi yang belum tahu nanti aja ya di kelas online ya. Nah, Ustadz bantu di kelas online saja insya Allah. Kalau sekarang waktunya sudah nggak Ustaz, Ana sudah selesai, Ustaz. sudah tidak, nanti insya Allah Ustadz bantu di kelas Alhamdulillah, online aku saja. sudah selesai, Ustaz. Pak Ustadz, aku udah refresh terus tapi gak bisa. Kerjakan kuisisnya itu di kelas online saja ya. Pak Ustadz, aku gak bisa refresh sama sekali. Udah refresh berkali-kali tapi tetap gak bisa. Bisa, Ustaz. Cuman ada kayak layar ungu. Sudah Kalau gitu selesai bisa Ustaz. karena ini yang mengikuti kuisisnya banyak banget sampai ratusan. Nah, bisa jadi kuisisnya agak-agak error karena banyak banget yang ikut ini. Gimana caranya gak bisa masuk ke kuis sama sekali? Sabar, kita belajar kuis di kelas online saja ya, Solihah ya. Bersabar. Aku mau coba refresh berkali-kali lagi deh. Mana sih? Ustaz, Afid kan Ustaz, Anissa sudah selesai semua, Ustaz. Sudah. Konita juga sudah selesai Ustaz. Ustaz, sudah selesai semua. Saya Ustaz. Kita cek ya. Masih ada waktu 3 menit untuk menyelesaikan kuisnya. Aku belum Masih ada masuk waktu kuis, 3 menit. susah. Tunggu Ustaz, Ana belum masuk. Kuisnya mudah, Ustaz.
Masih ada waktu 3 menit untuk menyelesaikan kuisnya. Bagi yang belum selesai, harapkan yang Itu yang nomor berapa itu? Harganya 200.000 apa 2.000 Ustaz? Ustaz, aku nggak bisa. Apa Ustaz? Itu yang dikasih pertanyaan sudah selesai Ustaz. Kalau sudah selesai, tunggu caranya lain ya. 20.000 Ustaz. Sudah selesai, Karena sudah selesai Ustaz. Kayaknya sih. Sabar. Iya, kalau sudah selesai, diam dulu ya. Ustaz boleh kirimin ulang nggak Ustaz? Tadi kan Nggak bisa selesai. Ustaz lihat peringkat bawahnya Ustaz. Sudah selesai Ustaz. Ustaz yang bisa ikut error. Ustaz nggak boleh mainin 2 kali ya. Ustaz, Iya, kenapa lagi? Ustaz, mana salah 3 kali. Salah 3 kali. Banyak banget. Coba peringkat Ustaz. Baik, Ustaz hitung mundur ya. 10, Pak Ustaz, 9, aku belum bisa masuk ini. 8, sudah. Aku nggak ikut main kuis. 5, Pak Ustaz, aku nggak ikut main kuis. Pak Ustaz, 3, 2, 1. Kita lihat siapa sang juaranya. Ustaz masih loading tuh anak saya udah beres. Ustaz, soalnya dari tadi Juara satunya jatuh kepada Alia. Peringkat 2-nya Sarah, peringkat 3-nya Zira ya. Masya Allah. Zaira. Baik, kita cek soalnya sedikit saja. Ustaz, Soal pertama, 4 tambah 4. Tambah 4 sama dengan 8. Kemudian 24 tambah 5 sama dengan 82. Ya, Masya Allah. Benar juga ya. Jawabannya 82. Ada yang jawab 2 ya. Ada yang jawab 68. Ya. Paling banyak jawab 82. Baik, kemudian 76 dikurangi 22 sama dengan 54. Ada yang jawab 34. Ada yang jawab 8 nih. Ada yang jawab 5R, Ustaz. Jawaban yang tepat adalah 54 ya. Anak nggak nyadar Ustaz itu adalah kurangin. 54. Kalau 54 dikurangi 36. Ustaz, tadi Ustaz telat ngerjain itu karena tadi 54 dikurangi 18. Coba kita cek jawabannya 18 ya. Oke. Ada yang jawab. Ada yang jawab ya.
Jawabannya benar ya. Benar. Tadi aku masuk dari 7 kali 8. 5. Benar. Benar adalah 5. Coba kita cek. 6 ya. Baik. Nanti soalnya lebih mudah ya untuk kalian berhitung ya. 8 kali 7. 8 kali 7. 7 kali 8 lalu hasilnya sama dibolak-balik hasilnya sama 50. Ada yang jawab 49, 10 ya. Baik, Sudah 11 ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.